Kenapa diarahkan kepada hati alus bernama qalbi? Karena disitulah semua terjadinya alam fi sifat dan fi zat bagi Allah. Sebagai persembunyian batin, perwujudan batin Allah pada qalbi, maka dikatakan arah kiblatnya daripada rohani adalah qalbi. Dalam qalbi itu ada wujud tempat titik mana rohani itu bersujud. Dalam pelajaran biasa yang telah kita lalui, yang pernah kita bahas, diri yang fana sifat, diri yang fana fillah, yaitu diri yang dikatakan bersifatnya Allah pada diri kita, dinamakan diri sifat atau diri hakikat. Kita telah pernah belajar bagaimana mendapatkan diri yang tidak bersekutu dengan Allah, yaitu dengan fana fillah. Mana yang dikatakan fana fillah? Yaitu nuraninya berwaris Adam kepada nuraninya adalah jasad bagi kita. Berwarisnya asal usul Muhammad daripada zat dan wahyu daripada rohnya pada usulnya Allah rohani bagi kita. Dan berwarisnya Allah kepada nyawa dalam bentuk batin bagi kita, batin bagi Allah, nyawa bagi kita. Kalau sudah diri hakikat Adam dan hakikat Muhammad dalam bentuk nurani dan rohani tidak bernyawakan batin Allah, maka itulah diri yang sebenar-benar diri sifat bagi Allah untuk dasar menuju kepada kemilahannya. Tapi sekarang kita akan naik mengkaji, melanjutkan kajian tersebut kepada tingkat qalbi, yaitu tempat. Apa yang dimaksud tempat? Kalau kita benar-benar bertajalli menghadap Allah, kita pastilah mencari sebuah tempat yang mana Allah bersifat qiyamuhu binafsihi, yaitu berdiri sendiri. Dia ada dan dia berdiri sendiri. Itulah wujud daripada qiyamuhu binafsihi. Di mana tempat qiyamuhu binafsihi? Kenapa diarahkan kepada qalbi? Nah, kita telah belajar kalau qalbi itu adalah kodrat dari azalinya Allah, terbuat dari nurani, zat dan batin. Tetapi apakah tiga kodrat tersebut tidak berupa makom? Nah, pasti dia berupa makom. Kalau berupa makom, dia adalah berupa dalam satu wujud dan ada alas tempat dia berada, yaitu tempat. Nah, tempat daripada kodrat yang tiga ini, alasnya ini yang dinamakan dengan sukun atau kosong. Nah, berarti kalau sudah hanya ada di situ nurani, zat dan batin di dalam sukun dan kekosongan tadi, Allah juga telah memberikan pertanda di dalam ayat atau surah atau dikatakan kalam al-maut. Dari tulisan al-maut itu ada sukun bulat kosong seperti ban mobil, ada di atas waw, yang artinya apa? Sukun itu artinya mati. Berarti waw itu hu, dia. Di dalam sukun itu ada dia, tapi tidak boleh dikatakan wujud dan nama dan tidak berasma. Nah, disinilah kekosongan tadi. Jadi yang ada dalam di situ itu ada wujud. Apa yang dikatakan wujud? Ada dalam bentuk apa? Ada dalam bentuk ahad, yaitu satu. Satunya itu seperti apa? Nah, setelah bertajalli batin menjadi zat dan zat maujud hayat menjadi nur, berarti alif itu sudah nyata adanya berdiri. Nyatalah kita dalam maujud berdiri dinamakan alif nur kasiyah. Kalau sudah alif nur kasiyah, sudah kelihatan diri kita dalam mengadakan solat dan menghadap kepada Allah dalam bentuk ahyan kerajiah dan ahyan sabitah, bernapaskan kepada batinnya billah, maka kita harus tahu bagaimana kembali kepada alam yang pertama tadi yang dikatakan sukun. Nah, cara bangkit dan cara kembalinya kita, dia bangkit di antara waktu dan kita kembali dalam tepat waktu, yaitu dalam waktu, dalam ba'da, harus kembali bertajali ke dalamnya sesuai dengan cara dia bertajali kita kepada keluar daripada wujud batin kepada zat dan zat kepada nur.
atau berdirinya hukum daripada tersirat bismillah itu kembali. Nah, setelah dia berwujud milah kepada ketuhanannya, setelah dia ingin dipanggil Allah dan mewujud pada Rahman dan Rahim, sekarang bagaimana kita untuk melaksanakan solat dan menghadap kepadanya? Tentu ada rumus-rumus dari rukun kosong tadi. Nah, apa yang dikatakan wujud kosong yang ada di dalam itu? Wujud kosong yang menjadi alas daripada batin atau alas daripada zat batin dan roh nurani tadi. Alas daripada alam azali itu dinamakan sukun. Sukun itu berisikan dari satu batin, alam batin bernama kabir.